Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well teman-teman, untuk video kali ini aku coba pengen nge-share pengalamanku tentang dropship gitu ya. Sebelum aku dulu bikin brand clothing gitu atau bikin brand Masahiro kayak gitu ya. Jadi mungkin buat kalian yang baru ngikutin channel ini atau yang baru follow aku gitu ya. Aku dulu udah sempat cerita kalau sebelum aku bikin brandku sendiri itu aku sering atau udah sempat juga dropship bermacam-macam jenis barang gitu ya. Dari berbagai brand juga kayak gitu. Nah, aku dulu waktu belajar jualan itu di tahun 2013-an gitu ya. Aku baru pertama kali untuk jalanin suatu bisnis gitu. Aku belajar untuk jualan itu di tahun 2013. Nah, waktu itu e-commerce masih jarang banget cuy. Waktu itu mungkin apa ya? Dulu ada namanya OLX, tapi kayaknya dulu itu namanya belum OLX ya. Namanya tuh kalau nggak salah apa sih, toko bagus gitu, tokobagus.com. Nah, waktu itu masih zamannya itulah. Dulu kalau e-commerce itu juga ada namanya kayak Bukalapak, dan itu masih baru banget, Toko Bagus sama Bukalapak. Terus kalau misalnya kayak Topet atau Shopee itu kayaknya masih tahun 2015 atau 2016-an awal lah kayak gitu. Anyway, sebelum aku lanjut, itu kalian udah paham belum sih sama namanya dropship? Mungkin kalau misalnya belum tahu, aku kasih tahu singkat aja. Jadi gampangnya dropship itu adalah kamu jualan barang, tapi kamu nggak perlu nyetok barang tersebut. Nah, itu gampangnya untuk mengartikan dropship tadi ya teman-teman. Nah, jadi kamu tinggal minta atau ambil katalog dari suppliermu, terus kamu jual atau kamu posting lah kayak gitu kan di sosmed atau di e-commercemu atau di lapakmu lah, intinya seperti itu. Nah, balik lagi ya aku ceritain. Nah, aku dulu tuh dropship itu aku ambilnya malah nggak dari e-commerce gitu ya. Aku dulu cari supplier itu dari Instagram. Aku dulu jualannya tuh macem-macem, mulai dari tas punggung ada, jam dinding ada, kemeja ada, bahkan aku jualan helm pun pernah teman-teman. Tapi akhirnya yang dulu bisa rame waktu itu dari sekian banyak itu adalah aku jualan kemeja. Nah, itulah bibit awal Masahiro lahir gitu ya. Jadi awalnya Masahiro itu belum kaos gitu. Jadi aku nggak ada kepikiran buat produksi kaos gitu. Jadi waktu itu aku ya bener-bener ambil dari supplier kemeja di daerah Tanah Abang gitu kan, di Bandung, itu aku ambil dari sana. Nah, supplier kemejaku dulu itu ya, itu aku kenal dari Instagram. Dan sampai akhirnya aku bisa main ke tokonya di pasar Tanah Abang gitu kan. Dan aku nyetok sampai kolian kayak gitu. Dan awalnya bener-bener emang dari Instagram aja teman-teman. Pasti banyak yang tanya, caranya gimana mas? Ini aku share pengalamanku di tahun 2013 dulu ya teman-teman. Mungkin kalau sekarang kalian bisa improve sendiri sesuai dengan perkembangan zaman pas kalian lagi nonton video ini. Nah, poin yang pertama adalah kalau misalnya kalian pengen dropship gitu ya, itu tentukan kamu mau jualan apa dulu nih. Poin ini sangat penting atau sangat vital lah. Di sini kalau misalnya kamu masih awam banget, kamu bisa survei di Google, mungkin kira-kira jualan apa yang banyak orang cari. Nah, itu kalian bisa survei dulu. Kalau misalnya kalian masih awam atau mungkin kalian belum tahu mau jualan apa gitu kan. Atau mungkin kalian juga bisa sesuaikan sama hobi atau kesukaan kalian kayak gitu. Nah, kalau aku dulu emang suka sama clothingan gitu ya, sama baju-baju, ya akhirnya aku senang aja gitu menjalani untuk jualan kemeja kayak gitu. Nah, balik lagi tergantung sama kalian lebih nyaman atau kalian lebih enak pakai cara yang mana. Lanjut poin nomor 2, kalian harus sortir harga. Nah, kalau misalnya dulu di tahun 2013 itu ya, itu effortnya nggak segampang kayak sekarang teman-teman. Kalau misalnya membandingkan suatu harga gitu. Kalau sekarang mungkin kalian bisa cari di e-commerce, di Shopee, di Tokopedia. Kalian masukin kata kunci produk yang pengen kalian cari, sorting harga paling murah gitu ya atau termurah, itu pasti udah langsung keluar gitu kan. Nah, kalau dulu nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kalau dulu itu emang bener-bener harus nyari satu persatu, dan itu kalian harus punya effort untuk mengcompare toko A, toko B, toko C dan seterusnya kayak gitu. Nah, mungkin dari kebiasaan ini ya, kebiasaan aku sering compare atau aku sering cari-cari sesuatu gitu kan, aku sampai sekarang tuh seneng namanya survei sesuatu gitu. Kalau misalnya aku survei sesuatu gitu ya, aku tuh biasanya bisa sampai 5 hari sampai seminggu gitu baru mencari satu hal doang kayak gitu. Dan kadang itu aku sampai pusing gitu kan, liatin monitor, liatin HP untuk cari-cari informasi, cari-cari sesuatu lah. Pokoknya aku kalau misalnya udah niat banget untuk survei itu pasti udah seminggu lah, paling
paling cepet 5 hari lah itu aku ngetu banget, apa ya bahasa Indonesianya ngetu. Pokoknya aku tuh fokus banget buat nyari itu sampai ketemu kayak gitu teman-teman. Nah lanjut, kalau misalnya kalian udah bisa atau udah ketemu nih sortir harga menurut kalian udah terjangkau atau yang udah paling murah, kalian lanjut poin nomor 3, yaitu adalah cek validitas supplier kalian. Nah ini sangat penting teman-teman, karena ini juga menyangkut kelangsungan bisnis atau kelangsungan jualanmu teman-teman. Nah kalian bisa cek gitu kan, supplier kalian ini yang pengen kalian ambil itu kan barangnya, itu kompatibel nggak sih? Barang yang dia sediakan itu selalu ready atau enggak gitu kan. Kalau misal nggak selalu ready atau barangnya emang limited, itu pastikan kamu bisa untuk mengakses produk-produk terbaru atau katalog-katalog terbaru dari brand tersebut. Jangan sampai nih nanti misalnya kalian udah siap jualan gitu kan, katalog yang kamu tawarin ternyata sold out duluan pas di supplier kayak gitu kan, kamu belum sempat untuk promosi udah sold out duluan kayak gitu. Dan ini aku sering alamin waktu dulu juga gitu teman-teman. Jadi aku udah beberapa kali ganti supplier karena ya permasalahan itu tadi. Nah pastikan suppliermu itu selalu update foto-foto terbaru lah atau katalog-katalog terbaru dari mereka, supaya kamu juga punya ibaratnya kayak bargaining sama customermu atau calon pembelimu untuk katalog-katalog yang lebih update lagi kayak gitu. Intinya pastikan suppliermu itu bisa menyediakan apa yang udah mereka tawarkan. Nah kalau misalnya kalian ambil barang di e-commerce gitu ya, di Shopee atau di Topet atau yang lain, kalian juga bisa cek testimoni dari supplier kalian gitu kan. Kan kalau misalnya dari e-commerce itu kan kalian bisa kelihatan nih penjualan itu ada testimoninya, entah itu bintang 5 sampai bintang 1. Nah itu kalian lihat dulu, kalau misalnya menurut kalian udah bagus, udah oke harganya, ya udah kalian sikat, gak masalah kayak gitu. Lanjut poin yang terakhir nomor 4, tahu kapan mulai stok barang. Nah biasanya seiring berjalannya waktu itu pasti kalian bakalan ngerti katalog mana yang mungkin dari supplier A ini yang rame, supplier B ini yang rame kayak gitu ya. Jadi katalog mana yang menurut kalian itu bakalan rame, spesifikasi mana dari katalog tersebut yang mungkin banyak dari pembelimu bakalan cari. Nah itu biasanya seiring berjalannya waktu atau jam terbang itu pasti bakalan ketemu. Biasanya ada orang yang tanya kayak gini, biasanya bisa kayak gitu gimana sih mas? Ya kalau aku sih bisa jawab ya insting cuy gitu kan, ya bener-bener insting gitu loh. Aku dulu bisa ini itu berdasarkan insting teman-teman. Tentunya insting ini juga kalian nggak bisa dapat dengan gitu aja gitu kan, tahu-tahu punya insting gitu kan, atau punya sense untuk wah ini bagus ini jelek. Nah itu kan nggak mungkin kayak gitu kan. Perlu juga kita harus meningkatkan kapasitas diri kita gitu kan, terus kayak belajar tentang bisnis, mendalami lagi bidang usaha yang kita tekuni, bisa juga dengan datang workshop tentang bisnis kayak gitu dan segala macam caranya. Nah itu kan make sense dong. Kalau kamu misalnya terjun di suatu hal tertentu tapi kamu nggak mau belajar lebih banyak tentang hal tersebut, itu ya menurutku susah cuy. Itulah kenapa banyak orang-orang yang nyoba-nyoba bisnis. Ya emang nyatanya mereka hanya nyoba-nyoba doang gitu kan, kalau misalnya mereka nggak menekuni atau nggak terjun di dalam situ gitu. Ya emang nyatanya mereka itu cuma nyoba-nyoba doang gitu, literally emang bener-bener nyoba doang gitu. Jadi kalau misalnya rame ya alhamdulillah, kalau misalnya sepi ya udah kayak gitu kan. Jadi nggak ada apa ya, kurang menekuni atau kurang mendalami ketika kalian udah terjun di dalam hal itu teman-teman. Nah kalau misalnya prinsipku itu lebih baik menjadi expert di satu bidang daripada ngerti di banyak bidang tapi kita cuma ngerti di permukaannya doang. Nah balik lagi, ketika kamu udah punya insting atau udah punya data gitu ya, dari insting ini kamu bisa olah jadi data untuk memulai stok barang. Pasti nanti ada namanya trial and error. Nah itu jadi pengalaman teman-teman. Kadang prediksi kita ini atau insting kita ini bisa bener, kadang juga salah gitu kan, dan itu menurutku wajar gitu kan. Nah dari situ nanti kita bisa learning lagi, learning by doing, trial and error, supaya kita lebih kedepannya tuh lebih matang lagi, lebih bagus lagi lah instingnya seperti itu. Karena di dalam dunia bisnis itu nggak ada yang pasti 100% teman-teman. Kita nggak bisa memprediksi 100% kayak gitu kan. Selalu ada kemungkinan yang terjadi. Ya sebagai pengusaha kita harus siap dengan segala kemungkinannya. Nah itu tadi 4 poin yang bisa aku share sementara ini buat kalian. Persiapan apa aja buat kita kalau misalnya mau terjun di dalam dunia bisnis, terutama ambil ranah yang dropship gitu ya. Next kalau misalnya banyak dari kalian yang request gitu kan aku bahas tentang dropship ini lagi,
aku coba kasih trik yang lain mungkin ya tentang gimana sih caranya dropship kayak gitu. Nah, untuk video kali ini mungkin sekian dulu aja. 4 poin ini semoga bisa kalian langsung terapkan gitu kan. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanya di bawah. So, teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.